3 hari setelah Iwan menemukan tas berisi ratusan juta rupiah yang jatuh di pinggir jalan, ia berdiri di depan pintu rumah mewah Rena Ardana, sang CEO yang kehilangan tas tersebut. Ia menolak imbalan uang, memegang teguh integritas yang ia anggap suci, berharap penebusan atas kesalahan masa lalunya. Namun, di dalam keheningan ruang tamu yang dihiasi lukisan mahal, Rena tidak menawarkan uang, melainkan sebuah ujian yang jauh lebih kejam. Imbalan itu tidak selalu soal uang, Iwan, bisiknya, matanya memancarkan perhitungan dingin. Kadang ada hal lain yang lebih menyenangkan. Kalimat itu bukan janji cinta, melainkan sebuah undangan ke dalam sangkar emas. Mengapa Rena, seorang wanita yang memiliki segalanya, justru membutuhkan orang polos seperti Iwan sebagai asisten rumah tangga sekaligus mata-mata? Mengapa kejujuran absolut Iwan kini menjadi aset komersial yang ia jual tanpa sadar? Dan apa rahasia busuk di balik uang ratusan juta yang sengaja dihilangkan itu? Kisah ini adalah tentang seorang pria yang harus memilih, integritas yang membawa kemiskinan, atau kompromi yang menjanjikan kemewahan, sebuah pilihan yang harus kita saksikan bersama. Udara pagi terasa berat dan berbau seperti aspal basah. Iwan Satria, yang baru 3 bulan kembali dari perantauan 5 tahun di pabrik dingin Korea, melangkah gontai menuju warung di ujung gang. Ia mengenakan kaos marun usang, setiap serat kain adalah pengingat kegagalan. Ia kembali ke kampung halaman bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai seorang yang kalah, orang yang terlalu kaku memegang prinsip di tengah dunia yang lentur. Langkahnya terhenti di samping jalan berumput liar. Di sana, tergeletak sebuah tas jinjing hitam yang terlalu mewah untuk lingkungan itu. Resletingnya terbuka sedikit, memperlihatkan tumpukan amplop tebal. Iwan menelan ludah. Uang. Jumlahnya pasti ratusan juta. Uang sejumlah itu adalah kebebasan, modal yang hilang di masa lalu, dosa yang terus membayangi. Jantung Iwan berdebat hebat. 5 tahun yang lalu, kesalahannya dalam mengelola dana kecil, sebuah kecerobohan yang disalahartikan sebagai penggelapan, telah menghancurkan usaha keluarganya. Rasa bersalah itu kini termanifestasi sebagai fobia moral yang ekstrim. Uang haram bikin hidupmu susah, Wan, bisik suara ibunya di kepala, mantra yang ia gunakan untuk melawan setiap godaan. Tetapi godaan kali ini lebih kuat, ratusan juta rupiah, jumlah persis yang ia butuhkan untuk membayar kembali dosa masa lalu itu. Ia menarik tas itu menjal. Rasa lapar akan uang hampir mengalahkan nuraninya, namun teringat jumlah uang yang hilang dari ayahnya, jumlah yang persis sama dengan yang ada di hadapannya. Ini bukan uang, ini adalah ujian, sebuah parodi keadilan. Di antara tumpukan amplop, selembar kartu nama mencolok, Rena Ardana, CEO PT Raven Group. Alamatnya, di kompleks elit yang terpisah 1 jam perjalanan, terasa seperti jebakan yang disiapkan dengan rapi. Iwan menutup tas itu. Ia tidak hanya akan mengembalikannya, ia akan menghadapi kebenaran pahit bahwa kejujuran adalah jalan paling sulit menuju penebusan. Ia memutuskan untuk menyerahkan tas itu, tidak hanya karena nurani, tetapi karena ia harus membuktikan, terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia telah berubah. Ia menggendong tas itu, sebuah beban moral yang lebih berat daripada nilai uang di dalamnya, menuju gerbang tinggi Rena Ardana. Pagar hitam tinggi di depan rumah Rena Ardana terbuka perlahan. Di ambang pintu, Rena berdiri. Wajahnya cantik dan elegan, tetapi sorot matanya yang tajam mengkhianati ketenangan yang dipaksakan. Dia bukan wanita yang baru saja kehilangan uang gaji karyawan, dia adalah seorang jenderal yang sedang menunggu laporan dari garis depan. Itu tas saya, tanyanya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Iwan menunduk sopan, menyerahkan tas itu seperti persembahan. Rena memeriksanya cepat, senyum lega di bibirnya tidak mencapai matanya. Itu adalah senyum lega seorang yang berhasil dalam sebuah pertaruhan. Masuk dulu, Iwan, ucapnya lembut, mengundang Iwan ke dalam rumah yang terasa seperti museum dingin, karya seni abstrak mahal di dinding, aroma mawar buatan yang menyesakkan. Iwan terperangah. Ini adalah dunia yang dibangun dari uang, dunia yang pernah ia takutkan. Setelah obrolan singkat, Rena menatap Iwan dengan tatapan yang sangat spesifik, sebuah tatapan yang tidak memandang ketulusan, melainkan nilai pakai. Kamu jujur, Iwan. Dunia butuh orang kaya kamu.
Kalimat itu terasa dingin, sebuah penilaian, bukan pujian. Rena mengambil sebuah amplop, hadiah moneter kecil yang bisa menghina Iwan. Terimalah, katanya. Iwan menolak dengan kaku. Saya ikhlas nolong. Gak perlu dibayar. Disinilah titik balik kontroversial terjadi. Rena tersenyum, semakin mendekat. Imbalan itu gak selalu soal uang, Iwan, bisiknya, suaranya menurun nyaris berbisik. Kadang ada hal lain yang lebih menyenangkan. Kata-kata itu, di telinga Iwan yang polos, terdengar seperti janji cinta. Di telinga Rena, itu adalah janji kekuatan. Ia mengukur Iwan. Kerentanan Iwan yang tulus adalah alat yang sempurna. Lalu Rena mengajukan tawarannya. Bagaimana kalau kamu kerja di sini? Saya butuh orang yang bisa saya percaya. Enggak harus pintar, tapi jujur. Iwan ragu. Pekerjaan, mengurus rumah, dan menemani rapat, terdengar terlalu samar, terlalu pribadi. Tapi ini adalah kesempatan hidup yang bersih, sebuah sangkar emas yang dijanjikan oleh malaikat yang kebetulan memegang kunci rezeki. Ia mengangguk. Dia tidak dibayar dengan uang, melainkan dengan kepercayaan. Rena menepuk bahunya. Mulai besok. Di mata Rena, ada kilatan kepuasan, ujian kejujuran telah lulus, dan pion baru telah didapatkan. Keesokan paginya, Iwan mulai bekerja. Rena sengaja memecahkan formalitas, memintanya memanggil Rena saja, sebuah teknik grooming psikologis untuk memperpendek jarak otoritas dan menciptakan ilusi intimitas. Iwan membersihkan taman dan membantu Rena mengangkat dokumen. Ia bekerja dengan rajin, menukarkan kebebasannya dengan kenyamanan dan kehidupan bersih yang ia idam-idamkan. Rena sering memanggilnya untuk hal-hal kecil, tidak penting, hanya untuk menguji batas dan memastikan Iwan selalu berada di sisinya. Sebuah perwujudan fisik dari aset yang dapat diandalkan. Namun, tugas Iwan segera berubah menjadi lebih gelap. Suatu siang, Rena memintanya mengambil sebuah berkas tersembunyi dari brankas kecil di lantai 2. Saya butuh orang yang benar-benar tidak dikenal di perusahaan untuk ini, Iwan. Jangan buka, perintah Rena, suaranya tenang, tetapi diwarnai ketegasan mutlak. Berkas itu, tertanda, audit internal sektor X, terasa dingin dan berat di tangan Iwan. Rasa mual familiar muncul di perutnya. Pekerjaan ini melanggar batas kebersihan yang ia cari. Dia hanya seorang asisten rumah tangga, bukan kurir dokumen rahasia perusahaan multinasional. Di malam hari, setelah mengamati Rena bekerja larut di depan laptop, Iwan duduk sendirian di kamarnya. Tiba-tiba, ia teringat lagi pada masa lalunya. Dulu, ia juga diminta melakukan hal kecil yang tidak berbahaya. Ia disuruh mengabaikan satu angka di pembukuan, yang kemudian meledak menjadi bencana finansial. Sekarang, dia disuruh membawa satu berkas rahasia. Apakah ini adalah pengulangan sejarah? Rasa bersalahnya berteriak, mengingatkannya bahwa integritas adalah sebuah garis yang tidak boleh digeser. Tugas itu semakin menjauhkan Iwan dari peran penjaga rumah yang dijanjikan. Iwan mulai menemani Rena ke kantor, bukan sebagai sopir, tetapi sebagai pengamat hening di ruang rapat, mendengarkan perdebatan sengit tentang aliran dana yang tidak tercatat. Dalam perjalanan pulang, Rena menatapnya serius. Iwan, uang ratusan juta yang kamu temukan itu adalah dana likuiditas yang sengaja kami lepaskan untuk menguji loyalitas orang dalam. Aku butuh orang yang tidak terlibat, Iwan. Orang yang buta politik, tapi matanya terbuka. Kalimat itu, diucapkan perlahan, memberikan ketegangan baru, tas itu adalah umpan, dan Iwan adalah hasil tangkapannya. Minggu-minggu berikutnya adalah pelajaran bagi Iwan dalam memahami bahasa kekuasaan. Di kantor, Rena memperkenalkannya kepada beberapa staf senior dengan senyum palsu. Ini Iwan, orang yang mengembalikan uang ratusan juta tanpa meminta imbalan. Orang yang paling jujur yang saya kenal. Kata-kata itu, diucapkan dengan penekanan yang berlebihan, menempatkan Iwan di atas alas moralitas yang rapuh, membuatnya menjadi target dan tameng sekaligus. Iwan merasa kecil, sadar bahwa kebersihan moralnya kini menjadi aset komersial bagi Rena. Kedekatan mereka meningkat. Malam-malam yang sepi di rumah besar itu diisi dengan percakapan panjang.
Rena berbicara tentang suaminya yang meninggal, tentang pengkhianatan rekan kerja, dan tentang ketakutan akan kesendirian. Dia membuka dirinya, tidak karena cinta, tetapi karena strategi. Dia membutuhkan Iwan untuk merasa istimewa, agar Iwan secara naluriah akan melindunginya. Iwan, yang hatinya masih polos, salah mengartikan keintiman emosional ini. Setiap sentuhan, setiap tawa, setiap penekanan kata, kepercayaan, oleh Rena, bagi Iwan adalah bahasa hati. Suatu sore di teras, setelah menyiapkan teh melati, peran yang kini terasa seperti peran suami yang merawat, Iwan memberanikan diri. "Rena," katanya, suaranya tercekat. "Apakah Rena suka sama saya?" Keheningan turun, berat dan dingin. Wajah Rena tidak memerah karena malu, dia memucat karena kekecewaan. Proyeknya hampir terancam oleh emosi. Rena menarik napas panjang, tatapannya tegas. "Iwan, kamu salah paham," katanya lembut, namun ada jarak yang tak terhindarkan. "Aku cuma pengin membalas kebaikanmu. Tapi aku butuh kamu di sini sebagai mata dan telingaku. Bukan sebagai yang lain." Dia mengulurkan kunci kecil. "Ini kunci ruangan arsip pribadi di lantai bawah tanah. Aku kasih ini bukan karena aku jatuh cinta, tapi karena aku mempercayai kejujuran butamu lebih dari pengacara dan asistenku." Kunci itu adalah jaring yang diperketat, mengikat Iwan ke dalam skema Rena, menggunakan kejujurannya sebagai alat pemancing. Keesokan harinya, Iwan membawa berkas yang ia ambil ke kantor dan diserahkan ke ruang rapat yang dingin. Rena tersenyum memuaskan. Rapat itu berjalan cepat, dan Iwan hanya mendengarkan. Tapi di lobi, seorang staf senior, dengan wajah letih, mendekatinya. "Iwan, kamu anak baik. Tapi jangan jadi korban. Uang ratusan juta itu bukan gaji. Itu adalah uang setoran suap yang sengaja dihilangkan. Rena tidak mencarimu karena kejujuran, dia mencarimu karena kamu tidak punya afiliasi, kamu adalah kambing hitam yang sempurna jika segalanya berantakan." Iwan tercekat. Rasa mual itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dia bukan pahlawan, dia adalah pion, yang integritasnya disewa untuk menjadi tameng moral dalam permainan kotor. Kejujuran butanya adalah kerentanan terbesarnya. Tas yang ia kembalikan adalah umpan untuk memancing orang asing yang sepenuhnya bersih dan dapat dikorbankan, seorang yang tidak akan dituduh bersekongkol. Malam itu, Iwan berdiam diri di kamarnya, memandangi kunci ruang arsip di tangannya. Dia bisa pergi. Dia bisa kembali ke kehidupan lamanya, yang sederhana, yang penuh martabat, namun tanpa uang. Tapi dia melihat keluar, ke rumah yang megah itu. Dia sadar, kebersihan moral absolut hanyalah ilusi bagi orang-orang biasa. Di dunia Rena, integritas adalah mata uang yang diperdagangkan, dan Rena telah membelinya. Rena mengetuk pintu kamarnya. Dia masuk, ekspresinya tenang, seolah tahu semua rahasia telah terungkap. "Kamu tahu, Iwan, mengapa aku masih ingin kamu di sini?" tanyanya lembut. "Karena kamu adalah satu-satunya orang yang tidak akan berani mengambil sepersen pun dari kerugian yang mungkin terjadi. Kejujuranmu adalah jaminan terbesarku." Dia tidak menyangkal bahwa dia memanipulasi Iwan. Dia justru menggunakannya sebagai alasan untuk Iwan tetap tinggal. Iwan menatap mata Rena. Kontroversi moral terakhir muncul. Apakah lebih baik menjadi orang yang miskin dan murni, atau orang yang nyaman, terlindungi, tetapi berkompromi dengan menjadi tameng bagi kekotoran orang lain? Ia menghela napas panjang. Dia tidak membalas cinta Rena. Dia juga tidak menuntut uang. Dia hanya meletakkan kunci itu kembali di meja. "Saya akan tinggal, Rena," katanya, suaranya tenang, menyerah pada permainan kekuasaan. "Saya akan bekerja sebagai mata dan telinga Anda." Ia memilih keamanan dan kenyamanan, menerima peran sebagai aset moral, Rena, daripada kembali ke dunia miskin yang menuntut kejujuran buta. Imbalan Iwan adalah tempat berlindung yang nyaman di tengah dunia yang kotor, sebuah imbalan yang jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih kontroversial daripada uang. Kisah Iwan Satria dan Rena Ardana berakhir, bukan dengan kisah cinta seperti yang ia harapkan, melainkan dengan sebuah kesepakatan pahit. Iwan memilih untuk menetap, menerima peran sebagai aset moral, Rena, tameng hidup yang melindungi sang CEO dari kotoran permainannya,
sebagai ganti keamanan dan kenyamanan yang tak pernah ia miliki. Penebusan dirinya kini terwujud dalam kompromi, menunjukkan kepada kita bahwa seringkali, mempertahankan integritas absolut adalah kemewahan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang tidak miskin. Hikmah utama dari kisah ini bukan hanya tentang kejujuran, tetapi tentang harga dari kejujuran itu sendiri. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah bahwa di dunia kekuasaan, ketulusan dan kepolosan dapat menjadi kerentanan terbesar, dan kita harus selalu waspada terhadap imbalan yang terlihat, terlalu baik, untuk menjadi kenyataan.